Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan mempraktekkan bagaimana mengatur format sel. Format sel berada pada menu format. Di sini kita klik. Ya, nah ada di menu format, kemudian ada menu format sel. Di sini akan ada 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya, ada 6 tab, namanya ini tab. Yang dapat kita gunakan untuk mengatur bentuk tabel dan bentuk teks atau number yang ingin kita gunakan. Oke, yang pertama adalah kita akan menggunakan number ya, kita akan mengerjakan berurutan. Nah, di sini yang pertama kita punya angka. Di sini angka yang rupiah ya, harga dan jumlah uang. Nah, ini diperbaiki dulu bentuknya. Oke, misalnya, ini nanti saja di bagian border. Ini berkaitan dengan uang dulu. Kita akan memberikan simbol mata uang rupiah di sini. Kita klik, kita blok. Kemudian pilih format sel. Pilih number. Setelah kita klik general, di sini ada number, currency, accounting, date, time, dan seterusnya. Ya, ini bisa digunakan sesuai dengan kebutuhan kita mengatur format angka, ya, format number angka. Sekarang kalau general ini digunakan untuk membuat format itu hilang. Jadi formatnya format kosong seperti angka 12.000. Ini tidak tahu maksudnya apakah 12.000 mata uang ataukah ini waktu ataukah ini yang lain ya. Oke, sekarang kita pilih misalnya di sini kita akan memberi mata uang rupiah misalnya. Nah, kita klik accounting. Di sini sudah ada contohnya Rp 12.000. Kalau kita klik general, Rp-nya hilang. Ya, kita balik ke accounting. Rp 12.000. Ada decimal place, yaitu berarti angka yang berada di belakang koma. Kita mau kasih desimal misalnya. Kalau di bank itu biasanya di bagian angka-angka itu akan ada desimalnya, berapa sen ya, itu tertera di situ. Misalnya kita beri angka 2 angka di belakang koma, desimalnya. Lihat. Ya, di sini Ibu klik 1, maka di sini hanya ada 1 angka desimal. Kita klik 2, berarti ada 2 angka desimal. Kalau sudah, kita klik OK. Nah, hasilnya seperti ini. Ya, berbeda dengan tadi belum ada Rp-nya, belum ada rupiahnya. Sekarang sudah ada rupiahnya dan ada angka desimalnya. Gitu. Oke, selanjutnya di sini adalah format alignment ya, kita klik. Alignment ini adalah pengaturan untuk posisi tulisan. Ya, di sini adalah posisi tulisan. Wrap text ini, kenapa ini diklik? Wrap text ini digunakan untuk menjadikan tulisan itu rapat. Ya, jadi bentuknya bagus atas bawah begitu ya. Jadi dalam satu sel dia bentuknya bisa bagus. Contoh, misalnya di sini ini kita klik nama produk. Namanya ada di sini. Oke. Sudah hidup. Nama produk. Ini jumlah pesan. Ini harga per kodi, kita pindahkan tulisan harganya. Harga per kodi. Ya, jumlah uang. Nah, kemudian kita hapus nih yang di atas. Ini kita geser misalnya bentuknya seperti ini. Biarkan saja. Misalnya ini bentuknya kurang rapih lah, begini misalnya.
Ini kita geser lagi, kita boleh klik di sini, format, cell, kemudian wrap tag-nya diklik di sini. Kalau sudah klik OK. Nah, tapi di sini nggak begitu kelihatan ya. Dia hanya terlihat pada sel yang berisi teks yang melebihi ukuran, misalnya nanti bisa dipraktekkan sendirilah ininya, karena isinya ini memang lebih panjang dari judul tabel ya. Nah, seperti itu. Yang terlihat tadi agak terlihat adalah nama produk di sini, agak bergeser sedikit. Oke, misalnya atau ini. Kita contohkan di sini. Merge cell. Oke. Misalnya nomor ini akan kita buat miring ke atas. Lihat, kita masuk ke format cell. Nah, ini di teks ini yang berwarna merah, lihat ini, klik berapa derajat. Lihat perubahannya ya. Perubahannya ada di sini. Kalau ini kita klik saja, misalnya 45 derajat. Kalau sudah klik OK. Nah, lihat dia menjadi bentuknya miring ya. Nah, dikasih tanda dulu deh. Nah, beda dengan yang ini. Ini kalau kita mau kita merge juga bisa nanti ya, bisa di merge. Kita blok merge cell supaya dia jadi satu. Blok lagi, merge cell. Oke, sudah. Nah, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya adalah font ya. Kita blok dulu bentuk font. Itu sama dengan yang ada di sini, dengan font yang ini ya. Font yang ada pada format di sini sama dengan font yang ada di sini. Kita lihat di sini, misalnya di daftar pesanan, di judul ya, daftar pesanan konveksi future. Kita klik format cell. Font itu adalah misalnya bentuk hurufnya kita ganti misalnya Helvetica. Oke, misalnya have light ini. Kemudian tebalnya tetap, warnanya kita ganti, kita mau menegaskan misalnya warnanya biar inget dipilih warna yang norak. Nah, merah. Kalau udah klik oke. Nah, lihat bentuknya seperti itu. Berubah jadi warna merah dan bentuk hurufnya berbeda dengan yang di bawah, have light. Sekarang kalau tadi nama fontnya itu Times New Roman, sama dengan yang di sini ya. Oke, selanjutnya adalah border ya, kita lihat di sini. Nah, ini border, lihat ada kotak-kotak di sini. Nah, ini berarti adalah pengaturan garis-garis pada sel. Kenapa di sini cuma satu? Karena yang di blok ini hanya satu tadi di sini. Nih, baris ke 7, lihat di sini ya. Ini yang kena blok tadi ya. Kalau sudah, klik cancel dulu. Kita blok dulu yang di sini misalnya. Nah, yang di bawah saja. Kita blok, klik format, kemudian format cell. Di sini kita bisa ganti yang pertama style garisnya, mau garis putus-putus, mau garis lurus, mau garis titik-titik dan sebagainya boleh. Garis 2 juga boleh ya. Buat latihan ini kita pilih yang agak norak-norak sedikit ya, biar ingat. Oke, yang seperti ini. Kemudian kita pilih colornya. Berarti ini kan putih hitam karena otomatiknya adalah hitam. Kita pilih misalnya hijau. Jadi garisnya nanti putih hijau. Ini adalah garis luar. Kalau di dalamnya akan diberikan garis juga, kita klik di sini. Klik. Kemudian outline, klik inside-nya ini diklik. Lihat berubah di sini ya tadi. Coba kalau ini. Oke, kalau sudah klik OK. Lihat, perhatikan, ini garisnya hitam.
Sekarang ini garisnya berubah jadi hijau. Klik. Nah, kita klik sama ya, seperti tadi, matanya sakit ngelihatnya nih. Nah, gitu. Biar ingat, jadinya dipilih yang begini. Kita ganti misalnya, nggak enak lah. Nggak enak, di blok. Berarti format cell kita ganti lagi yang normal-normal saja. Berarti kita klik garis yang biasa. Kita klik ini, kemudian outline, inside. Garisnya mau warna apa? Misalnya sudah boleh hijau tetap. Kalau sudah klik OK. Lihat perubahannya. Garisnya sudah berwarna hijau untuk yang di blok. Sedangkan yang di atas, 3 baris di atas ini belum dirubah. Belum dirubah, jadi bentuknya masih biasa dan berwarna hitam. Oke, kita lakukan format yang lain. Kita klik format cell, kemudian misalnya kita beri warna di sini. Ada fill. Kita kasih fill color, misalnya untuk background. Kita pilih warna ini, kalau sudah klik OK. Nanti bisa diganti. Kalau tidak suka bisa diganti warnanya ini ya jadinya. Kalau sudah klik OK. Nah, ini hasilnya seperti ini. Kita akan membuat judul nama di atas ini lebih dominan, misalnya klik format cell, kemudian pilih fill-nya, fill lagi. Ini bisa dikasih pattern, bisa dikasih titik-titik. Nah, seperti ini jadi bentuknya. Kita misalnya backgroundnya jangan hitam ya. Apa tadi yang kita pilih? Nah, ini. Kemudian pattern colornya kuning, misalnya perubahannya di sini. Ininya kita ganti pattern stylenya biru gitu, biar kelihatannya titik-titiknya jadi biru, atau dia berbentuk garis-garis kotak begitu. Nah, ini yang biar agak kelihatan ya. Oke, sudah. Kalau sudah kita klik OK. Ini mau diganti warna lagi boleh. Nah, sini ada 2 warna, bisa putih, biru. Ini boleh diganti misalnya merah atau kuning. Oke, bentuknya seperti itu. Shading style, kita bisa memainkan warna di sini. Ini misalnya kalau sudah klik OK ya, bentuknya jadi seperti ini. Klik. Nah, ini adalah yang ada di daftar pesanan. Ini kalau mau kita besarkan boleh, melebarkan barisnya supaya lebih jelas kita besarkan. Nah, seperti itu ya. Jadi kalau mau memperbesar garis tinggal naik turun aja di sini di baris. Sama dengan kolom, mau memperbesar kolom, misalnya kolom jumlah uang, kita klik saja di sini, kita geser kecil. Nah, seperti itu. Nah, kalau ada garis-garis pagar kayak gini, ini bukan salah ya, tapi ini menyatakan bahwa kurang lebar, tinggal dilebarkan saja begitu. Nah, untuk baris yang kedua misalnya untuk jalan, kita klik format lagi, kemudian format cell. Sini kita kasih misalnya patternnya. Pattern itu garis-garisnya ya, misalnya kita kasih warna apa yang belum, misalnya oke, merah deh, merah lagi nggak apa-apa ya, merah jadi seperti ini. Kemudian warna backgroundnya ungu, misalnya ungu. Kemudian pattern stylenya apa, ini misalnya biar agak kelihatan ya, jadi titik-titiknya ini merah, patternnya merah, arsirannya ini titik-titik atau ini seperti ini. Nah, kotak-kotak backgroundnya ini warna ungu. Kalau misalnya backgroundnya mau kita mudahkan sedikit warnanya, kita ganti yang lebih mudah, misalnya seperti ini boleh, backgroundnya menjadi hijau ya. Kalau sudah klik OK. Nah, hasilnya seperti ini. Sakit mata juga sih ngelihatnya ya, nggak apa-apa, ini contoh saja supaya paham, supaya ingat, karena untuk format cell ini adalah menu yang akan paling sering digunakan untuk mengatur tampilan. Tampilan itu penting ya, selain nanti ada rumus-rumus yang akan kita gunakan. Oke, itu saja. Silakan ditonton dari awal supaya lebih paham, karena ini agak panjang videonya, mudah-mudahan dapat dipahami ya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.